Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Masjid Zaratul Abrar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami di sini untuk membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan doa untuk perbaiki urusan agama, dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dinal ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'al li hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al li mauta rahmatan li min kulli syarr." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berdoa, "Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku, dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan." Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu di dalam hadis ini terdapat perbaikan akhirat, kelembutan dan petunjuk untuk taat dan ibadah kepada Allah dan meminta kenyamanan dengan kematian. Maka terkumpullah di dalam tiga perkara ini kebaikan dunia, agama dan akhirat, dan ia adalah pokok dasar dari akhlak yang mulia. Doa ini berisi 5 permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan pertama, diperbaiki urusan agamanya. Permintaan ini berada di urutan pertama karena menjadi penentu utama nasib hamba di dunia dan akhirat. Jika agama seseorang rusak, ia akan tersesat dan merugi dunia dan akhirat. Permintaan yang kedua, diperbaiki urusan dunianya. Maksudnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki urusan di dunia yang fana lagi sebentar ini, yaitu dengan memberikan rizki yang cukup, halal dan bermanfaat, yaitu rizki yang membuatnya untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan ketiga, diperbaiki urusan akhiratnya, yaitu meminta kepada Allah agar memberi taufik kepadanya untuk beramal soleh dan senantiasa taat kepadanya sampai akhir hayat, yaitu kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Permintaan keempat, bertambah kebaikan dalam kehidupannya, yaitu meminta kepada Allah agar menjadikan hidupnya sebagai sarana menambah kebaikan, ibadah dan ketaatan yang Allah ridhoi. Permintaan kelima, mati sebagai tempat istirahat, terhindar dari keburukan, yaitu kematian sebagai tempat peristirahatan dari hiruk pikuk kegundahan, fitnah, bencana dan cobaan maksiat. Dapat dipahami seorang muslim benar-benar beristirahat saat meninggal dunia, meraih keselamatan sempurna saat meninggalkan dunia fana. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 201. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 202. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah sholat subuh, Masjid Zairatul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi kesehatan yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.